Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1576 Dua Misi. Ye Chen mundur, dan dunia menjadi jauh lebih tenang dalam sekejap. Di luar Lingshan, ruangnya kacau, langit dan bumi hancur, menambahkan sentuhan darah ke tanah suci Buddha. Orang tua itu membuat perhitungan, perhentian berikutnya dari tubuh suci adalah Beiyue. Sosok orang-orang itu seperti laut, dan para dewa tua membelai janggut mereka satu demi satu, dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Xuan Huang Xinghai, pameran besar Yaoqi, kota kuno Donghuang, reruntuhan kuno, wilayah selatan dicari, Gunung Roh Gurun Barat, dan 5 wilayah besar Xuan Huang, hanya Beiyue yang tersisa untuk membuat masalah. Hatiku sangat lega menjadi seperti junior. Kali ini, anak Tuhan yang dipukuli sampai mati olehnya di depan umum setidaknya berusia 55 tahun, dan dia telah melakukan kejahatan besar lainnya. Diskusi datang dan pergi, dan ada desahan dan bahasa. Ceramah Lingshan yang bagus sebelum protagonis Sakyamuni muncul di atas panggung, ada adegan pembuka. Para junior setingkat penjahat semuanya galak, dan pertarungan kelompok menjungkir balikkan dunia, membayangi pusat perhatian ceramah. Bunuh, bunuh, bunuh. Anak-anak dewa yang diburu sebelumnya memiliki mata merah, wajah garang, menggertakkan gigi untuk membunuh, dan tubuh mereka gemetar. Sangat memalukan, begitu banyak pelaku kejahatan dikejar dan dipukuli oleh satu orang, dan kesombongan mereka menghilang. Aku pasti akan membalaskan dendam saudaraku. Wajah Feng Xian tidak ada bandingannya, tetapi ekspresinya paling ganas, tanpa sedikit pun kemewahan dari putri klan Phoenix, dia seperti hantu jahat. Hingga saat ini, dia belum menyadari kesalahannya sendiri, dan semua bencana ini disebabkan olehnya. Jika dia tidak mendambakan Phoenix Celestial Empire, dia tidak akan memiliki permusuhan dengan Ekaristi, dan tidak akan ada banyak bencana darah di Houhai. Kesombongan dan kesombongannya menyebabkan banyak kesombongan dan penjahat terkubur di tangan tubuh suci satu per satu. Di antara mereka, saudara kekaisarannya, putra Dewa Phoenix, disertakan. Mungkin dia tidak tahu bahwa sebelum kematiannya, putra Dewa Phoenix memiliki kebencian terhadap Ekaristi, tetapi dia juga marah padanya, karena dialah yang mengirimnya ke neraka. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras dari Hongzong terdengar, dipancarkan dari Gunung Lingshan, dan bergema di langit, membawa zen dan keagungan Buddha. Lonceng-lonceng langsung memadamkan suara desisan dan kecapan lidah, dan semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Lingshan. Tapi saya lupa, Sakyamuni sedang mengajarkan Dharma hari ini, dia adalah protagonis, foreplay sudah selesai, dan pertunjukan utama akan segera dimulai. Yang mulia Sakyamuni berlutut di puncak Gunung Lingshan, dengan harta karun yang agung, dikelilingi oleh gumpalan kecemerlangan Buddha, dan di belakangnya ada Buddha emas dengan 10.000 cahaya, menerangi semua makhluk hidup. Dia berbicara, kata-katanya baik dan kuat. Suara Buddha menyebar ke seluruh surga, membawa dharma tertinggi dan kekuatan magis yang tak tertahankan. Bagi mereka yang mendengarkan, keadaan pikiran mereka berangsur-angsur menjadi tenang, haus darah dan tirani mereka ditekan, dan mereka secara tidak sadar duduk bersila, mendengarkan dharma, seperti penganut yang taat. Simo, karena suara Buddha ini, menjadi lebih khusyuk dan damai. Kata-kata Sakyamuni Buddha membuat semua makhluk hidup tidak dapat berhenti menyembah. Agama Buddha sangat mendalam. Di sini, Ye Chen telah melarikan diri dari portal domain teleportasi dan muncul di sekelompok gunung. Melihat Gunung Lingshan dengan tenang, dia juga dapat mendengar suara Buddha. Kekuatan pikiran semua makhluk hidup tidak ada habisnya, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan, bisik Xiao Chen, alisnya sedikit mengernyit. Kepalaku berdengung. Kui Niu menggelengkan kepalanya, memasukkan ramuan itu ke mulutnya, dan bertarung dengan putra Dewa Abadi. Terima kasih rekan Daois karena telah menyelamatkanku kali ini. Perlahan menutup matanya, Xiao Chen dengan tulus membungkukkan tangannya kepada Ye Chen, jika bukan karena sesama Daois, akan sulit bagiku untuk membayar hutang darah. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah saudara laki-laki, jadi mengapa bersikap sopan kepada saya? Ye Chen tersenyum, dan seberkas cahaya peri muncul. Cahaya surgawi begitu cepat sehingga Xiao Chen tidak bereaksi bahkan dengan kecepatannya, menembus ruang di antara alisnya dan memasuki lautan dewa. Dengan erangan rendah dan teredam, Xiao Chen memeluk kepalanya.
Kui Niu tercengang, tidak tahu apa yang telah dilakukan Ye Chen pada Xiao Chen. Ye Chen hanya terkekeh, dan mengeluarkan semua tas penyimpanan di sakunya, yang semuanya merupakan rampasan dari pertarungan geng ini. Jumlah dan kualitas harta karun Tian Jiao tingkat monster sangat memuaskan, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Aku suka gada itu. Yanlong di dalam kuali menyeringai dan menyukai seorang prajurit suci. Aku sangat menghargai kencingmu. Ye Chen dengan santai menyerahkannya kepada Yanlong, bukankah harta yang dirampoknya hanya untuk diberikan kepada reinkarnasi? Dia tidak pernah jahat. Setelah mengklasifikasikan harta karun, dia mengeluarkan kendi anggur, dan dia tidak lupa memasukkan satu untuk Kui Niu setelah dia selesai. Bagaimana situasinya? Kui Niu bertanya dengan ragu. Bukan apa-apa. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Kui Niu menggaruk kepalanya, tetapi dia tidak bertanya lagi, sambil minum, dia memandang Xiao Chen dengan ekspresi aneh. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat tubuh Xiao Chen berhenti gemetar, dan matanya yang dalam penuh dengan air mata. Dia telah membuka blokir kehidupan sebelumnya, dan mengingat masa lalu, namanya Xiao Chen, dan dia adalah putra Raja Zan. Kakak yang baik. Rao sedang dalam mood putra Zan Wan, dan tidak bisa menahan emosinya, jadi dia memeluk Ye Chen dengan erat. Dia tidak percaya, masih ada reinkarnasi saat ini, lebih dari 200 tahun dalam sekejap, tahun membuat orang merasa emosional. Dia akan kembali ke kampung halamannya bersama di tahun baru. Ye Chen tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan seperjuangannya, semuanya diam. Segera, panci besi besar dipasang, dan api menyala, daging naga direbus di dalam panci, dan aroma anggur dan daging memenuhi udara. Apa yang dilihat Kui Niu bahkan lebih membingungkan, tubuh suci kuno yang sunyi, tubuh pertempuran yang bergemuruh, menangis dan tertawa sebentar, pemandangan ini aneh untuk dilihat, sangat membingungkan. Ye Chen baik-baik saja, adegan bertemu dengan orang yang bereinkarnasi telah mengalami terlalu banyak, dan dalam kegembiraan itu sudah menjadi hal biasa. Xiao Chen, di sisi lain, selalu meneteskan air mata. Ekspresinya penuh emosi, nostalgia, kegembiraan, dan keterkejutan. Kemampuan Ye Chen untuk menemukan Xuan Huang membuktikan banyak hal. Dia memenggal kepala kaisar dan membayar kembali hutang darahnya. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan surga, siapa sangka seseorang dapat membunuh kaisar, bukan dengan cara tubuhnya, tetapi kaisar yang sebenarnya. Rekor Ye Chen, yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanyalah mitos. Setelah itu, keduanya berbicara banyak, seperti acara besar Chu, seperti orang yang bereinkarnasi, seperti ayahnya dan Raja Perang. Raja Perang masih hidup, dan Kaisar Great Chu masih hidup, yang benar-benar membuat Xiao Chen sangat bersemangat dan terkejut. King of War halberd di tangannya juga berdengung, setelah membuang waktu, dia menemukan tuannya, seolah dia telah menemukan rumahnya. Aroma anggur dan daging memenuhi udara, mengantarkan malam. Orang Yanlong itu juga berlari keluar, yang mengejutkan Xiao Chen, dan setelah 1 atau 2 detik, ada pelukan erat lagi. Yanlong sangat malu, ada begitu banyak orang yang bereinkarnasi dengan status hebat, beberapa dengan status bangsawan, dan beberapa dengan garis keturunan di langit, tampaknya siapapun yang dipilih secara acak lebih baik daripada dia. Reinkarnasi yang sama, mengapa ada celah yang begitu besar? Ayo, Pak Tua, kakak memberimu hadiah pertemuan. Kui Niu sangat bodoh sehingga dia meletakkan satu tangan di bahu Xiao Chen dan memegang manik dewa yang cerah di tangannya. Batua. Xiao Chen tertegun, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saudaraku, aku yang ketujuh, dan kamu termasuk. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Ini benar-benar baru, Xiao Chen tersenyum datar. Wow, baunya sangat enak. Begitu Xiao Chen selesai berbicara, dia mendengar cekikikan, ruangnya terdistorsi, dan seorang gadis kecil keluar, melihat ke panci besi besar yang bersinar. Gadis ini, tentu saja, adalah 9 dewa dari keluarga kaisar, dia sangat sadar, dan dia tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang luar. Hidungnya sangat bagus, Kui Niu menghela nafas. Xian. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen. Bukan Xian, hanya saja mereka mirip. Ye Chen tersenyum, sangat berharap di Jiuk Xian adalah Xian, tapi sayangnya tidak, mereka adalah 2 orang. Ini sangat mirip dengan muridmu. Xiao Chen tersenyum, apakah itu penampilan, temperamen atau temperamen? Ye Chen, kamu sangat ketagihan. Xiao Jiuxian menyela, tanpa sedikit pun pengekangan seorang wanita, hanya sepatah kata pun dari mabuk mendengar bahwa Ye Chen dan Xiao Chen merasa malu, mereka benar-benar nakal. Aku juga sangat menutup telepon. Kui Niu menjilat rambutnya. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, pergi dan tenang. Kamu tidak bisa mengobrol seperti ini, aku pemarah.
Kemana aku pergi, jadi aku meninggalkannya di sini untuk makan daging. Orang lain berlari dari ruang itu keluar, dan bukan satu, tapi banyak. Tak perlu dikatakan, string ini milik Long Jie dan yang lainnya, mereka memiliki hidung yang sangat bagus, sehingga Anda dapat mengetahuinya dengan seseorang. Ibuku, daging naga. Ketika dia mendekati panci besi, wajah Long Jie tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan jika dia bukan dari ras yang sama, setidaknya dia adalah cabang naga. Daging naga enak, Kui Niu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo, kamu tidak mau makan, jangan menghalangi jalan. Pria besar dari putra Dewa Klan Wu dan putra Dewa ras barbar menarik Long Jipa ke samping, makan dengan nikmat. Wajah Long Jie menjadi gelap lagi, dan dia merasakan dorongan untuk membuang panci itu, tetapi setelah memikirkannya, dia berhenti. Dia juga menyiapkan panci besi besar, menyalakan api yang berkobar, dan merebus daging, yaitu daging sapi. Heya! Kui Niu tiba-tiba kehilangan kesabaran. Wow, ada daging untuk dimakan. Sungguh meriah, Bai Hu dan Xuan Wu juga datang, dan mereka juga berjajar. Dunia ini sangat kecil, dan akan selalu ada orang yang tidak ingin kamu lihat. Long Jie melirik Xuan Wu dan yang lainnya, dan akhirnya menatap King Long, nadanya tidak terlalu baik. Anggota keluarga Changlong masih sangat menjijikkan. King Long mendengus dingin, wajahnya lebih jelek dari yang dibayangkan. Karena kita di sini, keluhan lama dan baru akan diselesaikan bersama. Long Jihuo berdiri, momentumnya tiba-tiba meningkat. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Momentum King Long sama sekali tidak lemah. Berjuang, kami tidak takut. Dewi Sukuroh juga bergabung, dan dengan gerakannya, orang-orang besar dari Dewi Ras Wu, Dewi Ras Kuno, dan Dewi Ras Barbar juga terpengaruh satu persatu. Kenapa, tidak ada yang mengganggu kita? Bai Hu, Xuan Wu, dan Suzaku berdiri bersama, seolah akan bertarung di tempat, dan berkata tajam kepada Maimang. Suasana tegang untuk beberapa saat, dan bau mesiu lebih kuat dari bau anggur. Bertarung, cepat bertarung, aku sedang menonton pertunjukan. Xiao Jiuxian melambaikan tangan kecilnya dan berteriak minta dukungan, takut dunia tidak akan kacau. Aku berkata, minum dan makan daging adalah bisnis tanpa berkelahi. Ye Chen berbicara, menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Itu benar, kalian berdua menarik atau tidak? Kui Niu mengerutkan bibirnya, saat kita bertemu, kita bertengkar. Kita berdua berasal dari nenek moyang yang sama, jadi kenapa kamu begitu mudah tersinggung? 5 lawan 4, siapa yang takut dari siapa? Jie, King Long dan yang lainnya sepertinya tidak mendengarnya sama sekali, tetapi putra Dewa Klan Wu adalah orang yang berteriak paling keras. Di nomormu, aku bisa melawan 10 dari mereka. Hei, aku punya temperamen buruka. Ini sangat hidup. Saat kedua belah pihak akan mulai bertarung, Nandi tidak tahu harus kemana. Pergi, keluar. Pria ini sangat sadar diri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menyingsingkan lengan bajunya, dia tidak sopan, dia tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang luar. Melihat Kaisar Selatan, putra baptis klan Wu langsung ketakutan. Jelas, para pangeran dan putri dari 5 keluarga kerajaan di wilayah selatan semuanya telah tiba, karena dewa dan dewi mereka dari 9 dan 5 klan kuno, 5 lawan 5, jangan pikirkan itu, mereka tidak bisa melakukannya. Apa kamu takut? Bai Hu melolong. Cintai adikmu. Putra Dewa Barbar itu sangat pemarah, dan dia tidak pernah mencintainya sebelumnya, jadi dia ingin menggunakan kapaknya di tempat. Ayo minum, jangan berkelahi. Nandi melambaikan tangannya, apakah ada dewa besar yang berjongkok di sini? Berkata, Nandi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Chen. Ye Chen juga akan menemukan sesuatu, dia langsung mengeluarkan pedang Zundi, menghela nafas lega pada pedang, dan menyekanya dengan lengan bajunya ketika dia selesai, aku tidak bersenang-senang hari ini, aku tidak keberatan datang lagi satu gelombang. Satu kalimat, sudut mulut semua orang tersentak secara bersamaan, dan hati mereka juga berkedut secara bersamaan. Mereka telah melihat keganasan Ye Chen hari ini, jika dia marah, semua orang yang hadir akan dipukuli. Intervensinya yang kuat membuat sekelompok orang yang siap bertarung ketakutan orang-orang memiliki pedang Kaisar Zun, jadi mereka tidak bisa menahannya. Itu benar. Kui Niu menyeringai. Minum. Long Jie dan King Long duduk satu demi satu, dan mereka benar-benar berpelukan. Mereka berada dalam satu kelompok, dan King Long dan yang lainnya berada dalam satu kelompok, menjaga panci besi besar bersama. Membosankan. Melihat tidak ada perlawanan, Xiao Jiuxian melengkungkan bibirnya, matanya berbinar, dan dia melihat ke satu sisi, dan seorang wanita tak tertandingi datang. Wanita itu memang cantik, dia murni dan tanpa cacat di bawah sinar rembulan, jika dilihat lebih dekat, bukankah dia Bei Seng?
N. Episode 1576 Mabuk. Melihat Bei Sheng, seluruh tubuh Ye Chen gemetar, dan dia segera bangun. Aku sudah minum terlalu banyak anggur, buang air kecil. Si cantik tidak dicadangkan sama sekali, dia meletakkan tangan gioknya di bahu Ye Chen, dan menekannya kembali, dengan sedikit kekuatan. Oke. Ye Chen terkekeh, senyumnya lebih jelek daripada menangis, dan dia selalu merasa bahwa senyum Bei Sheng sangat menawan. Saya mendengar bahwa Anda melepas pakaian Bei Sheng ketika Anda berada di reruntuhan kuno. Saya tidak tahu apakah itu benar. Begitu Ye Chen duduk, Xiao Jiuxian datang untuk membuat pisaunya, dan kemudian cegukan nakal. Gadis kecil itu benar-benar berkata bahwa dia takut dunia tidak akan kacau balau. Tidak peduli apa yang dia katakan, tidak peduli pemakan daging, peminum, atau orang genit yang hadir, mereka semua berhenti bersama, dan semua memandang Ye Chen dengan ekspresi aneh. Bahkan Nandi dan Xiao Chen sama, tanpa kecuali, mereka semua berkumpul di Ye Chen, dengan ekspresi yang luar biasa. Ekspresi orang banyak terkagum-kagum, dan mereka menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka ribuan kali di dalam hati mereka, melepaskan pakaian suci, para dewa. Jangan membuat masalah, aku tidak mengambilnya. Ye Chen terbatuk, tetapi memeluk Zundijian dengan erat, memeluknya dengan baik, dan memeluknya dengan percaya diri, jika tidak, gadis itu akan menjadi gila. Jika Anda ingin mengatakan bahwa orang ini memang dewa, dia membawa Dongshen mengunjungi tempat pembakaran, menanggalkan pakaian Bei Sheng, menipu Xuan Huang Nandi, dan merebut harta dari si Zun Kaisar berbohong dalam lingkaran. Satu persatu, cukup bagi orang ini untuk menjadi dewa. Melihat Bei Sheng lagi, pipi Jumei sudah setengah merah, jika dia tidak melihat Ye Chen memegang pedang Zundi dengan erat, dia akan menjadi gila dan berani melepas pakaian wanita tua itu dan berbalik melawanmu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, melihat percikan mekar di mata jernih Ye Chen, seolah-olah dia akan memakan orang. Ye Chen menatap langsung ke arah Misty, lagi pula, aku tidak mengambilnya, aku tidak takut kamu berkelahi, aku punya Zundi Sword. Bersama, itu adalah Xiao Jiuxian lagi, cekikikan. Bersama, putra dewa dari klan Wu juga berlari keluar untuk membuat keributan, dan Pangeran Macan Putih juga merupakan harta hidup. Baru saja, mereka berdua akan mulai bekerja sama, tetapi sekarang kedua bersaudara itu kembali bersama. Bersama. Kui Niu tidak mau kesepian, suaranya sangat tinggi, dan apa yang dia lolongkan mendominasi. Apakah kamu gatal? Mata Bei Sheng Xiu beriak, dan dia menyapu semuanya, dengan senyum menawan di bibirnya, tapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia menawan. Minum. Beberapa orang pengecut, dan mereka semua duduk kembali. Bei Sheng kagum, jadi dia tidak bisa main-main dengan wanita jalang ini. Hei, kita pernah berkelahi bersama. Kui Niu berteriak, selamat minum hari ini, dan tidak perlu mana untuk melarutkan alkoholnya. Singkatnya, suasana tiba-tiba menjadi panas, dan mereka menjadi panas. Semua. Kejahatan Tian Jiao bertarung dengan sengit, dan dia tidak akan takut pada siapapun saat dia minum, jadi dia membuka tangannya dan langsung pergi ke pertarungan. Meskipun suasananya panas, itu juga canggung. Misalnya, Long Ji dan King Long, seorang pangeran dari klan Changlong dan seorang pangeran dari klan King Long, mereka bermusuhan ketika mereka datang dari awal, dan mereka mulai melakukannya setelah mengawasi mereka, dari satu altar ke altar lainnya. Sambil minum, mereka berdua menatap Kui Niu dengan mata merah, pria itu sangat pelit, dan dia juga merebus daging naga. Keduanya memandang Kui Niu, tetapi putra klan Wu memandang Long Jie, dan selalu ingin memukulinya, itu hanya karena Dewi Ras Roh menyukai Long Jie. Putra Dewa Barbar menatap putra Dewa Penyihir dan ingin memukulinya, dan Dewi Kuno selalu menatap Dewi Roh, hubungannya agak kacau, dan bau mesiu kuat. Di sini, King Long, Bai Hu, dan Xuan Wu juga mabuk, menatap Nandi dengan mata merah, ingin memukulinya. Tidak mungkin, siapa yang membuat Suzaku menyukai Nandi? Kebetulan sekali, siapa yang membuat mereka semua menyukai Suzaku? Di sisi Ye Chen, minum tidak enak, Bei Sheng duduk di sebelahnya, memiringkan kepalanya dari waktu ke waktu, menunjukkan senyum menawan, senyum itu membuat angin dingin. Yang paling memalukan adalah Yan Long, yang selalu seksi, tapi sekarang dia sangat jinak, seperti anak baik. Benar, hadiah mana yang bukan level monster, dewa dan dewi dari 9 ras kuno, pangeran dan putri dari 10.000 ras di wilayah selatan, 9 makhluk abadi dari keluarga kekaisaran, Kaisar Selatan, Utara Suci, Tubuh Suci Kuno, Tubuh Pertempuran Guntur, dan pangeran dari klan Kui Niu. Sepertinya, melihat sekeliling, dia lemah. Di tengah malam, ceramah Dharma Lingshan berlanjut, dan suara Buddha Sakyamuni bergema, menyebar ke segala arah, dan bergema di gurun barat.
Di samping api unggun, jamuan makan masih berlangsung, dan gambarnya kacau balau. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan sihir untuk melarutkan alkohol, tidak peduli apakah itu putra Tuhan atau putri pangeran, mereka semua pusing karena minum. Kakak Long Jie dan King Long menjadi lebih baik, yang satu menjadi bodoh setelah minum, dan yang lainnya menjadi idiot setelah minum, dan mereka harus bertengkar sebelumnya, tetapi sekarang mereka saling bahu-membahu, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Gadis kecil, kamu belum menikah. Kui Niu meraih tangan kecil Dewi suku kuno, menyipitkan mata. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia turun ke tanah dan ditampar dengan tercengang oleh Dewa Barbar, dan serangan itu tidak serius atau serius. Suzaku juga mabuk, memeluk leher Nandi, dan mengucapkan kata-kata menawan, yang membuat Xuan Wu dan mereka bertiga semakin merah, dan hampir dibawa keluar oleh Nandi untuk memukulinya. Pintar milik Ye Chen, memegang pedang Zundi dari awal hingga akhir, tidak berani minum terlalu banyak, karena takut dicekik sampai mati jika mabuk, senyum Bei Seng terlalu menawan. Kembalikan tas penyimpananku. Bei Seng membungkuk lebih dekat dan minum terlalu banyak. Ayo, ambillah. Ye Chen memasukkannya kembali secara langsung, tidak berani bergerak sejak zaman reruntuhan kuno. Setelah berbicara, dia secara sadar bertukar tempat dengan Kui Niu. Untuk mengatakan bahwa Kui Niu juga sengsara, dia baru saja ditampar oleh putra Dewa Barbar, baru saja bangun sambil menggosok kepalanya, dan disuruh tidur lagi oleh tamparan Bei Sheng, kekuatannya mengerikan. Gambar macam apa ini, dengan begitu banyak monster dan penampilan mabuk, benar-benar segar. Di tengah malam, Xiao Chen adalah orang pertama yang menghilangkan alkohol, dan bangun perlahan, dan Yan Long bangun bersama. Sampai jumpa tahun depan. Xiao Chen dan Yan Long menepuk bahu Ye Chen, dan kemudian jatuh ke dalam kegelapan malam satu demi satu. Keduanya mengambil memori giok cahaya peri yang diberikan oleh Ye Chen dan memulai perjalanan untuk menemukan reinkarnasi Dacu. Setelah mereka pergi, Long Jie dan yang lainnya juga bangun, mereka tidak melepaskan mabuk mereka, dan yang mereka ucapkan hanyalah kata-kata mabuk. Beberapa orang pergi ke barat, dan mereka ingin melangkah melalui lautan bintang liar dan pergi ke langit berbintang untuk mengalami perjalanan ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Apa yang berbeda dari mereka adalah Pangeran Xuan Wu dan yang lainnya pergi ke timur, dan juga pergi ke kedalaman langit berbintang untuk mengalami, dan mereka tidak akan datang ke Xuan Huang untuk waktu yang lama. Nandi juga terhuyung-huyung, bergumam sepanjang jalan, tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan menghilang dalam sekejap mata. Keluarga dari orang-orang ini semuanya telah memproklamirkan diri belum lama ini, atau mereka telah kembali ke tanah leluhur mereka, seperti Kui Niu dan yang lainnya, mereka semua lari, dan dia pergi berlatih secara mandiri. Ye Chen melirik, dan selain Kui Niu yang pingsan, hanya Little Nine Immortals dan Bei Seng yang bermata mabuk yang tersisa. Ye Chen, muridmu benar-benar mirip denganku. Mata besar Xiao Jiuxian berkilat, jiwanya sejernih air. Saya berharap Anda memiliki saudara perempuan dari rekan senegaranya. Ye Chen menghela nafas, sayangnya, Anda tidak memilikinya. Dia juga pergi, mengenakan jubah hitam dan topeng hantu, dan langsung menuju ke Lingshan untuk menemukan Sakyamuni tuanku, pergi dan tanyakan pada City of Noters di mana wanita itu berada. Di bawah malam bulan purnama, punggungnya entah kenapa suram, dan jubah hitam yang melayang juga membawa arti perubahan. Perjamuan berakhir, dan Xiao Jiuxian tertidur. Segera, gadis kecil itu melompat lagi, buru-buru menenangkan mabuknya, dan langsung pergi ke timur. Di sisi lain, Bei Sheng, membawa toples anggur, juga pergi ke arah Lingshan, mengikuti Ye Chen seolah sengaja atau tidak sengaja. Saat api padam, Kui Niu mendengkur berat, dan saat bangun, dia melolong seperti serigala. Di mana dia? Gunung Lingshan di malam hari khusyuk dan damai, dan bintang-bintang menutupinya dengan jubah suci, seperti negeri dongeng. Di kejauhan dari Lingshan, Ye Chen berhenti dan menonton dengan tenang. Ceramah Dharma di Lingshan telah berakhir, dan semua orang yang datang untuk mendengarkan Dharma keluar dari Lingshan, berpikir dalam-dalam, tetapi pikiran mereka masih belum selesai. Metode Zen Buddhis sangat luas dan mendalam. Banyak senior bergumam, tetapi mereka belum cukup mendengar. Dibandingkan dengan berbicara tentang hukum, aku lebih suka menonton pertarungan junior. Sekelompok senior yang tidak bisa dimengerti, dengan tangan di tangan, memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka, dan drama perkelahian kelompok sangat menggoda. Pergi ke utara selanjutnya, Sein Body mungkin akan pergi ke Beiyue untuk melakukan sesuatu. Banyak orang berbisik. Sepotong orang pergi dan melangkah ke langit berkabut. Meski ada banyak orang, tidak ada yang memperhatikan Ye Chen dalam kegelapan. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, dan melihat banyak kenalan lama, seperti Zhong Huang dan Xizun, dan tidak sedikit pangeran yang telah mengejar ke seluruh langit sebelumnya.
Selain itu, dia juga melihat Taois Ziyang. Pria itu masih tinggi di atas yang lain, dia mengaku sebagai senior, dia hanya sedikit kurang dari menjadi kaisar semu, dia sangat bangga. Mata Ye Chen berkedip dingin, jika bukan karena kurangnya umur panjang, dia mungkin akan melempar amaterasu untuk menghancurkan orang itu. Jika bukan karena Taois Ziyang, dia akan membunuh Feng Xian. Berbicara tentang Feng Xian, dia tidak melihatnya, dan mungkin melarikan diri kembali, siap untuk meminta para tetua keluarga untuk membalas dendam dengan liar. Setelah semua orang pergi, dia muncul, berdiri di kaki Gunung Lingshan, dan membungkukkan tangannya, junior saya ingin menemui Yang Mulia Sakyamuni. Saya tidak tahu mengapa dermawan mencari biksu tua ini. Sakyamuni berdiri di puncak gunung, tersenyum ramah, dan sepertinya mengenali Ye Chen. Senior, apakah kamu tahu di mana gadis di kota tanpa air mata itu? Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Sakyamuni dengan penuh harap. Episode 1578 Kuil Nianji. Sang dermawan bersedia berlindung pada Buddha saya. Sakyamuni tersenyum, tidak menjawab pertanyaan, dan menatap Ye Chen dengan ramah. Ye Chen mengerutkan kening, tetapi trik Yang Mulia Sakyamuni membuatnya lengah, dia menghormati Buddha dan juga takut pada Buddha. Dharma itu luas dan mendalam, dan menyelamatkan semua makhluk hidup, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Jika Anda ditatap oleh Buddha, Anda tidak tahu berkah atau kemalangan. Jelas, dia telah diincar oleh Sakyamuni, dan dia ingin mengundangnya untuk masuk ke sekte Buddha dan menjadi pengikut yang taat dari keluarga Buddha. Apakah ini kesepakatan? Ye Chen melihat ke puncak gunung, dan dia bisa melihat Sakyamuni di puncak gunung melalui awan dan kabut. Tentu saja tidak. Suara Buddha Yang Mulia Sakyamuni samar, jangan buru-buru menjawab, tidak ada kata terlambat untuk mengetahuinya. Saat dia berkata, seberkas cahaya Buddha jatuh dari ujung jarinya dan tenggelam ke Ye Chen Mei tanpa memihak. Hati. Itu adalah perasaan ilahi, menyatu dengan peta besar, tidak hanya memiliki arah, tetapi juga lokasi persisnya. Ye Chen emosional, menundukkan tangannya, berbalik dengan tergesa-gesa, melangkah ke langit, dan langsung pergi ke barat. Di belakangnya, Sakyamuni menyaksikan dengan tenang dari jauh, mata Buddha yang tenang bersinar dengan makna yang dalam, penuh keheranan dan keraguan. Di langit berkabut, kecepatan Ye Chen seperti cahaya dewa, dan dia dalam kondisi terbaiknya, dia tidak sabar untuk melihatnya. Langit cerah, tetapi tanah gurun barat diam-diam mulai bersalju, dan kepingan salju beterbangan, memutihkan langit dan bumi. Diselimuti salju, kehikmatan dan kedamaian gurun barat Xuan Huang menambah sentuhan ketenangan, setenang ajaran Buddha. Namun, ketenangan ini segera dipatahkan, dan seseorang bertarung lagi, menghadapi langit yang penuh salju, duel puncak. Melihat kedua belah pihak dalam pertempuran tersebut, salah satunya adalah Buddha, dan yang lainnya adalah sosok agung, yang dapat digambarkan sebagai bullish. Itu adalah Shizun dan Kuiniu, dan mereka akhirnya bertarung, membuat keributan, yang menarik para biksu untuk menonton. Kedua orang ini tidak bisa saling bertarung, jadi kenapa mereka melakukannya? Si Fang terkejut, sedikit bingung. Apakah kamu perlu alasan untuk bertarung? Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memulai perkelahian. Pangeran dari klan Kuiniu memiliki temperamen yang panas. Jika kamu ingin melakukan Shizun, kamu harus melakukannya paling tidak memiliki tingkat tubuh suci. Di tengah diskusi, pertempuran sengit, dan Kuiniu membuka dan menutup, menyerang Bajue, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi daripada puncaknya. Dibandingkan dengannya, Shizun tenang dan memanjakan, dengan mata Buddha yang cerah, dharma tanpa batas, dan kekuatan tempur yang sangat kuat. Di belakangnya, ada Buddha besar, yang merupakan visinya tentang agama Buddha, melindungi tubuh dan dewanya. King Kong tidak dapat dihancurkan, Kuiniu menyerang dan membunuh sepanjang jalan, tetapi gagal menembus pertahanan. Berita itu tampaknya memiliki sayap dan menyebar ke seluruh gurun barat. Ye Chen juga mendengarnya, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak heran Kuiniu tertinggal. Tapi dia tidak berbalik untuk membantu. Meskipun dia tidak tahu keluhan seperti apa yang Kuiniu miliki dengan Shizun, Shizun tidak akan pernah menyakiti hidup Kuiniu, dan semuanya hanya masalah sepele. Sambil berbicara, dia memasuki susunan teleportasi lain di kota kuno. Setelah itu, seluruh perjalanannya dihabiskan dengan cara ini, dan menurut posisi yang diberikan oleh Sakyamuni, dia tidak pernah berhenti. Dia masih menghela nafas dalam hatinya, dia tidak tahu jaraknya sangat jauh. Jika Sakya tidak memberikan lokasi yang tepat, entah tahun dan bulan berapa dia harus menemukan, Simo terlalu besar. 3 hari kemudian, dia menginjakkan kaki di tanah yang luas. Tempat ini cukup jauh dari daerah yang ramai, bahkan agak sepi,
dengan kekuatan spiritual yang tipis, pohon-pohon tandus, dan salju putih, sepi dan tidak berpenghuni. Dia memasuki kota tua dan melihat ke kejauhan, itu adalah puncak gunung yang tertutup salju. Itu adalah Gunung Nianqi, dan ada kuil Nianqi di atasnya, dan gadis dari kota tanpa air mata itu ada di kuil Nianqi itu. Tidak heran aku sudah lama tidak bisa menemukannya, dan aku sedang bermeditasi di tempat yang begitu terpencil. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Anggur buatan Fang, teman kecilku, apakah kamu ingin membeli beberapa untuk menghangatkan tubuhmu? Kesurupan Ye Chen terganggu oleh suara tua dari pinggir jalan, itu adalah seorang lelaki tua yang menjual anggur. Cuacanya buruk, salju turun dengan deras, dan kota tua itu jauh dari tempat yang ramai, tidak banyak orang di jalan, dan bahkan jika ada, mereka hanya bergegas lewat dengan tangan di tangan. Ada sangat sedikit orang, dan penjual anggur tua adalah salah satunya, dia sendirian di pinggir jalan, meskipun dia seorang biksu, dia terlihat sangat kedinginan, mengenakan jaket katun tebal. Basis kultivasinya tidak tinggi, bahkan menyedihkan untuk mengatakan bahwa dia rendah, dia hanya di alam yang sejati, dan usianya tidak muda. Senior, apakah kamu percaya pada agama Buddha atau tidak? Ye Chen tersenyum ketika dia mengambil batu asal, mengurus bisnis lelaki tua itu. Aku tidak ada hubungannya dengan Buddha. Pria tua itu tersenyum ramah, dan menyerahkan 2 kendi anggur keruh. Teman kecilku telah datang dari jauh, penuh debu dan debu, apakah kamu akan pergi ke biara Nianji? Baru saja lewat. Ye Chen tersenyum ringan dan mengambilnya. Dengan 2 kendi anggur di satu tangan, mereka berjalan melewati kota yang sunyi. Tanah luas meninggalkan serangkaian jejak kakinya. Kelopak salju itu seperti mimpi, seperti keadaan pikirannya saat ini, sangat tidak nyata, dia akan melihatnya. Di kaki Gunung Nianqi, dia berhenti perlahan dan mendongak dengan tenang. Ini adalah gunung kecil, puncaknya tidak tinggi, tidak mengherankan, tetapi ada semacam ketenangan jauh dari dunia yang keruh. Melihat ke atas dari bawah gunung, samar-samar Anda dapat melihat kuil di puncak gunung, yaitu kuil Nianji, damai dan tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan lembut mengangkat telapak kakinya, dan menaiki tangga batu selangkah demi selangkah alih-alih melawan langit. Dia tidak tahu apakah harus bersemangat atau gugup, dia memiliki harapan di dalam hatinya, takut wanita itu bukan Chu Xuan atau Chu Ling. Dia juga tidak berani menggunakan evolusi Zhou Tian untuk membuat perhitungan liar. Dengan kata lain, dia tidak berani mengungkapkan jawabannya dengan enteng, tahun-tahun terlalu berubah-ubah, jadi dia harus selalu memikirkannya. Salju tebal masih mengambang, dengan ringan mengenai bahunya, berubah menjadi kabut dan menyatu dengan pakaiannya, tetapi tidak dingin. Dia menaiki tangga batu dan melihat sebuah kuil beratap genteng di kejauhan di depan kuil, ada seorang biarawati kecil yang sedang menyapu salju dengan sapu, hatinya gelisah, dan dia bergumam tanpa henti. Hah! Susi merasakan seseorang, dan biarawati kecil itu tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping. Dia masih terlihat seperti seorang gadis, mata besar Ling Ce berkedip, siapa kamu? Baru saja lewat. Ye Chen tersenyum dan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk menyesap anggur keruh di altar, tetapi merasa bahwa anggur keruh itu luar biasa, kuat di mulut, tetapi seperti gumpalan air jernih di perut. Tanpa sadar, dia menoleh sedikit dan melihat ke kota tua di bawah gunung. Penjual anggur tua itu masih ada di sana, tertidur di sana dengan tangan di saku, menunggu seseorang membeli anggur. Anggurnya adalah anggur kotor, tapi luar biasa, meskipun lelaki tua itu ceroboh, itu pasti tidak sederhana, jadi dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kembali ke dasar, Ye Chen berbisik lagi. Lalu apa yang kamu lakukan di Nianji Nuneri? Biarawati kecil itu mengangkat wajahnya, matanya sangat jernih. Ye Chen kembali sadar, menangkupkan tangannya dan berkata, aku ingin melihat peri kota tanpa air mata, dan kuharap biarawati kecil Tao itu akan menyebarkannya. Suara itu kembali, Tuan. Tuan, seseorang ingin melihat peri itu. Segera, biarawati kecil itu melompat keluar, diikuti oleh seorang biarawati tua. Tuan, ini dia, kata biarawati kecil itu. Biarawati tua itu memberi hormat, dan melirik ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen dengan kultivasinya dalam kehampaan roh. Ye Chen merasa malu. Saya telah bertemu biarawati Tao. Ye Chen sangat memahami tata krama. Silakan masuk. Biarawati tua itu mengulurkan telapak tangannya. Terima kasih. Ye Chen melangkah ke kuil Nianqi. Kuil Nianji tidak besar, sangat sepi, kecuali biarawati muda dan biarawati tua, hanya ada satu orang. Orang ketiga secara alami adalah peri kota tanpa air mata. Ye Chen tidak menggunakan panduan, dan menemukan lokasinya dengan sangat akurat, tanpa merasa tidak sabar, dia berjalan selangkah demi selangkah.
Di kedalaman yang ditutupi oleh bambu hijau ada sebuah rumah bambu kecil, dia hanya berhenti, berdiri diam, jantungnya berdebar kencang, tubuh sucinya terangkat, tegang dan tidak pernah lepas. Ya, apakah itu kamu? Setelah ribuan kata, dia akhirnya memulai dengan kalimat ini, suaranya kering dan serak, dengan sentuhan perubahan kuno. Singkatnya, ada angin sepoi-sepoi, dan kelopak salju juga bergoyang. Tapi setelah mendengar suara mencicit, rumah bambu perlahan terbuka, dan seorang wanita tiada taraf keluar, mengenakan pakaian putih, persis seperti salju putih ini, tanpa kotoran sedikit pun. Dia ditutupi dengan kerudung polos, jadi dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, matanya jernih dan bersih, tetapi mereka sangat acuh tak acuh, dan 3.000 rambut biru bergerak tanpa angin, dan setiap helai diwarnai dengan cahaya ilahi. Ye Chen hanya meliriknya, tubuhnya yang tegang seperti bola kempes, dia terhuyung-huyung, seolah-olah dia tidak memiliki penyangga tulang, dia hampir jatuh ke tanah di tempat. Dia bukan mereka, dia bahkan tidak perlu melihat wajah aslinya, hanya matanya yang cukup untuk mengidentifikasi. Jika harapan lebih besar, kekecewaan akan lebih besar. Dia tersenyum sedikit lelah, tubuh suci kuno yang tinggi dan lurus membungkuk sedikit, wajahnya langsung pucat, jari-jarinya kaku, dan dia kehilangan kesadaran yang seharusnya dia miliki. Ekaristi kuno, gumam Peri Wulei pelan, ekspresinya masih acuh tak acuh, tidak terkendali. Ye Chen buru-buru mengumpulkan pikirannya, dan mengeluarkan gulungan Cusuan Culing, dengan jentikan tangannya, peri telah melihatnya sebelumnya. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Peri Wulei juga melambai. Padanya tangan, dan ada juga sebuah gulungan, menggantung di udara, itu menggambarkan seorang pria yang persis sama dengan Ye Chen Seng, lebih tepatnya, itu adalah Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, melepas jubah hitamnya, dan melepas topeng hantunya, mengungkapkan wajah sebenarnya dari perubahan waktu. Orang dalam mimpi Sang Dewi mungkin adalah kamu. Peri Wulei berkata dengan enteng, itu adalah sebab dan akibat bahwa orang-orang sepertimu benar-benar ada di dunia manusia. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Tanpa menyipitkan mata, dia diam-diam menatap peri tanpa air mata di depannya, orang dalam lukisan ini berasal dari kotamu tanpa air mata. Dia adalah Dewi Kota tanpa air mata. Peri tanpa air mata berdiri dengan anggun seperti patung dengan otot dan tulang sedingin es. Begitu kata-kata ini keluar, suasana kecewa Ye Chen tiba-tiba menjadi bergejolak, dan dia buru-buru menundukkan tangannya dan memberi hormat, dengan nada memohon, saya harap peri itu akan mati, saya ingin melihat Dewi Anda. Dia, Peri Wulei berkata, dengan tenang, istriku. Ketika Ye Chen mengucapkan 3 kata ini, masih ada air mata di matanya, dan dia tidak bisa berhenti. Terlalu banyak melupakan cinta, tanpa air mata. Itu kejam. Apakah ada cinta atau kekejaman? Aku ingin melihatnya. Kota tanpa air mata telah hilang, dan sebagai kota tanpa air mata, aku bisa jangan hubungi dia. Kata Noters Ferry. Kapan kota tanpa air mata akan datang lagi? Tubuh Ye Chen menegang lagi, dan dia menatap peri tanpa air mata dengan penuh harap. Dia telah melewatkannya 2 kali dan tidak ingin melewatkan yang ketiga kalinya. Aku tidak tahu, kata Peri Wulei dengan acuh tak acuh dan lembut. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Ye Chen meraung tiba-tiba, dan emosi yang telah ditekan selama lebih dari 200 tahun meletus dalam sekejap, dan momentum tiba-tiba muncul, menelan segalanya. Ekspresinya bahkan sedikit ganas, matanya yang berlinang air mata merah, dan air mata serta darah bercampur. Episode 1579 Nasib yang sama. Gunung Nianchi meledak, akan runtuh, energi jahat yang mengepul mengamuk di langit, dan salju yang beterbangan juga berhenti. Biarawati kecil dan biarawati tua itu gemetar dan bergegas. Dari kejauhan, ada pemandangan yang menakutkan, Peri Wulei diangkat ke udara oleh leher batu giok Ye Chen. Rekan Taois, kamu. Ekspresi biarawati tua itu berubah drastis. Keluar. Suara Ye Chen seperti guntur abadi, yang menyebabkan gendang telinga biarawati tua itu pecah dan jatuh ke tanah. Biarawati kecil itu ketakutan, wajahnya pucat, tubuhnya yang kecil gemetar, dia tidak berani bergerak, Ye Chen terlalu menakutkan. Jawab pertanyaanku, kapan kota tanpa air mata akan datang? Ye Chen menatap peri tanpa air mata dengan sepasang mata darah, seperti binatang buas. Aku tidak tahu. Peri Wulei berkata dengan ringan, dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak ada fluktuasi emosi siapapun, tidak ada air mata yang kejam, dia seperti boneka, dia tidak tahu apa itu rasa sakit. Aku tidak tahu. Mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin, telapak tangan emas bergemuruh, dan dingin. Tubuh lembut Peri Wulei berlumuran darah,
dan tubuh fisiknya mulai hancur, dia juga seorang suci, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Chen melakukan gerakan membunuhnya dalam sekejap. Ye Chen, jangan berhenti. Suara wanita itu tiba-tiba terdengar, dan seorang wanita tak tertandingi muncul, yang ternyata adalah Bei Sheng. Keluar. Ye Chen memarahi dengan dingin, pedang Zundi terwujud, membalikkan tangannya dan memotong Bima Sakti, mendominasi yang tak tertandingi. Bei Sheng yang bermartabat dipotong oleh pedang bahkan sebelum dia melangkah maju. Bahkan dengan kekuatan bertarungnya, dia bukan tandingan Ye Chen. Dia menggertakkan giginya dengan erat, ingin bergegas maju untuk menghentikannya lagi. Namun, sebelum dia bisa pergi, sebuah tangan kapalan bersandar di bahunya, membuatnya mandek. Lalu lihat orang yang melarangnya, lihat lebih dekat, bukankah lelaki tua yang menjual anggur di kota kecil di kaki gunung Nianchi? Lelaki tua itu masih memakai jaket empuk yang besar, seperti lelaki tua yang ceroboh, langkahnya lambat tapi tidak bisa diprediksi. Dia begitu kuat sehingga dia menyelamatkan Peri Wulei hanya dengan jentikan tangannya, dan Ye Chen juga dilarang olehnya. Mata Ye Chen merah, dan darah suci kuno mendidih, tetapi dia tidak bisa menembus penjara, dan mananya juga disegel. Ikut aku, dia tidak membohongimu. Pria tua itu berbicara dengan lembut, dan menarik Ye Chen keluar dari gunung Nianchi. Bei Sheng menyeka darah dari sudut mulutnya, menjentikkan tangan gioknya dengan ringan, dan menyeka luka tersembunyi biarawati tua itu, dan menghapus ingatan biarawati kecil itu sebelum melihat Peri Wulei. Pakaian Peri Wulei berlumuran darah, tetapi ekspresinya tenang, dan dia dikelilingi oleh cahaya ilahi, yang menutupi semua bekas luka di tubuhnya. Taisang Wangqing, benar-benar mendominasi. Bei Sheng bergumam pelan, lalu berbalik dan pergi, mengejar Ye Chen. Di sini, lelaki tua itu telah membawa Ye Chen kembali ke kota kuno, dan dia muncul di sebuah peternakan biasa. Anggur yang diseduh oleh Fang, hangatkan tubuhmu. Lelaki tua itu, seperti kakek yang baik hati, menyerahkan sebotol anggur kotor yang hangat. Senior, siapa kamu? Ye Chen memandang lelaki tua itu dengan tenang, darah di mata darahnya juga menghilang, tirani menghilang, dan ada sedikit kejelasan. Sama sepertimu, orang dengan kehidupan yang menyedihkan. Lelaki tua itu meletakkan tangannya di tangannya dan menatap Misty, wajahnya yang tua penuh dengan nostalgia, istriku juga ada di kota tanpa air mata. Ini, jembatan Naihe. Itu benar-benar membuat orang tak berdaya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, senyumnya kering, dan ekspresinya berubah-ubah. Ye Chen terdiam, mengambil kendi, dan menuangkannya, dia dan lelaki tua itu memang bernasib buruk. Orang tua itu pasti lebih beruntung darinya, mencoba menginjak jembatan Naihe, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan itu. Entah kenapa, dia merasakan luapan kemarahan terhadap kota berkabut tanpa air mata. Jelas ada cinta di dunia, tapi kenapa tidak ada air mata, meninggalkan dunia fana penuh luka. Tuhan benar-benar tahu bagaimana mempermainkan orang, dan memberi orang harapan, tetapi mereka lebih kecewa daripada putus asa. Tangan besar yang tak terlihat hanya mengutak-atik nasib seperti itu. Halaman pertanian menjadi tenang, dan keduanya hanya fokus minum. Pada suatu saat, lelaki tua itu tampak lelah, dan tertidur sambil memegang kendi. Kaisar Semu yang agung, berbicara dalam tidurnya. Ye Chen minum sendirian, sebotol anggur keruh, semakin pahit rasanya, semakin dia meminumnya, dunia semakin sunyi, dan itu membuat orang gemetar. Di malam yang gelap, dia baru saja bangun, terhuyung-huyung. Setelah meninggalkan kota kecil itu, ada hamparan tanah luas lainnya, dengan hujan salju lebat, yang mengubur serangkaian jejak kaki di belakangnya. Dia melanjutkan perjalanan lagi, tidak tahu kemana dia pergi, melangkah melewati kota-kota kuno, dan menemukan orang yang bereinkarnasi satu demi satu. Pecinta akhirnya menikah, dia senang melihat pemandangan hangat ini, dan itu juga memenuhi pasangan kekasih. Namun setelah perjalanan panjang lebih dari 200 tahun, dia masih sendirian, dengan sosok yang suram, kesepian dan tidak ditemani. Dengan cara ini, Maret berlalu dengan tenang, dan dia meninggalkan gurun barat. Di bawah sinar bulan, dia agak tua, rambutnya sudah putih, matanya penuh kerutan, janggutnya sudah panjang, matanya redup, dan punggungnya juga melengkung. Sekarang, dia tidak perlu lagi menutupi tubuhnya dengan jubah hitam, atau menyembunyikan wajahnya dengan hantu, karena bentuk lamanya dan tubuh bungkuknya saat ini adalah penyembunyian terbaik. Siapa yang mengira bahwa seorang lelaki tua yang tampaknya telah melewati masa senjanya sebenarnya adalah tubuh suci kuno yang menelan gunung dan sungai. Itu adalah malam yang tenang dengan bintang-bintang yang terang. Dia berjalan keluar dari kota kuno, dan ada reinkarnasi di kota itu, dan ada dua, dan mereka adalah pasangan di kehidupan sebelumnya. Dia membuat pasangan lain dan diam-diam mengirim berkah.
Tetapi ketika angin sepoi-sepoi bertiup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk, batuk darah dengan keras, napasnya rendah, dan dia lamban. Kultivasinya telah turun ke tingkat orang suci, dan dia telah menjadi orang bijak semu. Malam ini harus menjadi hari yang tak terlupakan. Waktu membuat orang menjadi tua, dan yang terbaik adalah menggunakan dia untuk menjelaskannya. Waktu sedang dalam masa puncaknya, tetapi menua dengan cepat. Berapa lama kamu akan tinggal bersamaku? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, suaranya serak dan sangat kering. Di belakangnya, ruang terdistorsi, dan seorang wanita tiada taraf berjalan keluar. Dia adalah Bei Sheng, di bawah sinar bulan yang cerah, dia seperti mimpi, murni dan tanpa cacat, seperti makhluk abadi. Sejak Nian Qisan keluar, dia mengikuti Ye Chen sepanjang jalan. Dia adalah satu-satunya yang menyaksikannya dari kejayaan hingga redup, tidak peduli dalam hal basis kultivasi atau umur panjang. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen, dia juga tidak tahu cerita apa yang dia sembunyikan, tetapi tubuh suci kuno hari ini, dalam bentuk seperti itu, membuat orang merasa tertekan. Apakah senja sang pahlawan? Masih tahun-tahun ini terlalu kejam. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Bei Sheng mengertakkan giginya dengan ringan, menatap Ye Chen, dia merasakan ledakan rasa sakit di hatinya. Apakah itu membuatmu takut? Ye Chen tersenyum serak, mungkin dia lelah, dan duduk di bawah pohon tua untuk beristirahat. Ekaristi kudus seharusnya tidak seperti ini. Bei Sheng melangkah maju dan melihat wajah tua dengan rambut putih berantakan yang berkibar tertiup angin, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorongnya. Menurut pendapat Bei Sheng, seperti apa seharusnya tubuh suci itu? Ye Chen mengeluarkan kendi, matanya redup. Garis keturunan yang bahu-membahu dengan kaisar harus melambung ke langit. Bei Sheng mengorbankan ramuan dan menekannya ke punggung Ye Chen. Itu adalah ramuan untuk menambah umur panjang. Namun, meskipun tingkat obat mujarab tidak rendah, itu cukup untuk mengisi kembali kehidupan 100 tahun, tetapi setelah memasuki tubuh Ye Chen, itu dibubarkan oleh kekuatan misterius. Bei Sheng mengerutkan kening dalam-dalam, Zhou Tian berevolusi. Visi orang Jiuli tidak sekejam biasanya. Ye Chen tersenyum, memang Zhou Tian. Siapa yang begitu kenyang sehingga dia mengajarimu metode rahasia seperti itu? Wajah Bei Sheng jelek, bahkan bermartabat. Aku harus berterima kasih padanya. Ye Chen memegang kendi, dan tidak bisa tidak memikirkannya. Dia tidak menyalahkan Zhou Yi karena menyembunyikannya darinya, karena dia menemukan banyak orang yang bereinkarnasi dengan metode rahasia ini, yang merupakan jenis hadiah. Dia orang gila, dan kamu juga orang gila. Sangat bersemangat, mungkinkah dia menyukaiku? Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Bei Sheng dengan penuh minat. Sangat tua, siapa yang akan jatuh cinta padamu? Bei Sheng menatap tajam Ye Chen, reruntuhan kuno melucuti pakaianku, dan aku belum menemukanmu untuk menyelesaikan skor, dan Nian Qisan menebasku, aku akan mengingat semuanya untukmu. Bagaimana dengan itu? Aku mengerti sebentar lagi. Ye Chen dengan sadar mengeluarkan Fenji, aku harus menjaganya, dan aku akan musnah jika aku tidak melindunginya. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Bei Sheng sangat marah hingga dia ingin tertawa, lalu berbalik. Menunjuk ke depan, itu sungai abadi. Di seberang sungai ada Bei Yue. Pergi ke kota kuno Ciyue dan tunggu aku. Aku akan menemukan seseorang untuk menyelamatkanmu. Mengatakan ini, Bei Sheng melangkah ke Sutian, berbalik dan menghilang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyesap anggur terakhir, bangkit dan mulai berjalan, tanpa harapan untuk Bei Sheng. Bahkan para dewa pedang di surga tidak berdaya, dia benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat ditemukan Bei Sheng untuk merawatnya, itu tidak berguna. Memang ada sungai besar di depan, dengan ombak yang bergulung dan momentum yang luar biasa, itu adalah garis pemisah antara Simo dan Bei Yue. Ini adalah sungai kuno dengan panjang dan lebar puluhan juta mil. Ada juga legenda kuno tentang sungai ini, menurut legenda, ia diubah oleh sehelai darah dari Kaisar Agung di zaman kuno. Ye Chen naik ke langit, menghadap ke sungai abadi, menemukan perubahan, dan juga menemukan kekuatan besar. Di seberang sungai besar, itu adalah tanah yang luas, sampai ke utara. Setelah 3 hari yang tidak menguntungkan, sebuah kota kuno kecil mulai terlihat, yaitu kota kuno Ciyue. Di malam hari, kota kuno Ciyue masih ramai dan ramai, dengan lentera merah menggantung tinggi, dan suara teriakan dan jualan. Ada manusia di kota ini, dan ada beberapa pengamen jalanan, yang menimbulkan tepuk tangan meriah. Ada juga orang yang menonton dari loteng di kedua sisi. Jembatan lengkung di sungai adalah yang paling ramai. Ye Chen memindahkan Zhou Tian, tetapi tidak menemukan reinkarnasinya. Setelah menyeberang jalan, dia berhenti di sebuah restoran kecil, menunggu Bei Sheng melihat siapa yang dia cari.
Saya mendengar bahwa klan abadi dan klan Phoenix juga telah memproklamasikan diri mereka sendiri. Ada diskusi di meja di sebelahnya, dan seorang pemuda malang meludahkan kegembiraan, menyebabkan banyak orang menonton di toko anggur. Aku sudah mendengarnya sedikit, dan ada juga dewa dan iblis yang memproklamasikan diri mereka satu demi satu. Aku tidak tahu kenapa. Putra dewa dari klan peri. Putri Fengxian, dewa putra ras dewa dan putra dewa ras iblis selalu pergi, dan mereka sangat bahagia baru-baru ini. Maka itu bukan hanya lelucon, itu tidak bermoral, menyebabkan kekacauan di mana-mana, dan banyak orang telah banyak menderita. Bagaimana dengan Ekaristi? Semua bermasalah, dan perhentian berikutnya adalah Beiyue. Tampaknya penampilanku benar-benar penutup yang bagus. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan mengesampingkannya. Duduk di sini, tanpa topeng, kamu tidak mengenali dia. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma seorang wanita. Bei Sheng datang, dan dia membawa seorang pria tua berjanggut. Melihat pria tua berjanggut itu, Ye Chen terkejut sesaat. Bukankah pria itu adalah kenalan Yan Laodao? Ekspresi Ye Chen aneh, dan dia terkejut dengan orang yang ditemukan Bei Sheng. Siapa sangka itu adalah Taois Tua Yan. Tao Tua Yan juga linglung, dia sedang minum ketika Bei Sheng membawanya ke sini, mengatakan bahwa dia menyelamatkan orang, dan perasaannya adalah untuk menyelamatkan Ye Chen. Melihat ekspresi wajahmu, jelas bahwa kalian berdua saling kenal. Bei Sheng duduk dan memperhatikan dengan penuh minat. Kami adalah teman baik. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Serangan balik Zhou Tian menjadi begitu sengit. Tao Tua Yan mengerutkan kening, wajahnya sedikit jelek. Jika kamu menyelamatkannya, kamu akan membalas budi yang kamu berutang padaku. Bei Sheng berpikir dalam hati, jangan membuatnya sia-sia. Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkannya. Kata Old Yan tak berdaya. Kalau begitu temukan keluarga lamamu, dia pandai dalam hal ini. Nenek moyang Fuxi, Shenlong, tidak bisa melihat kepalanya kecuali ekornya. Di mana saya bisa menemukannya, kata Yan tua dengan tangan di tangannya. Kalau begitu aku tidak peduli, jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, kamu mati. Hei, N. Episode 1580 Pengurangan dan Pelacakan. Nenek moyang Fuxi yang kamu sebutkan, benar-benar dapat menyelamatkanku. Mendengar percakapan di antara keduanya, Ye Chen akhirnya menyela, menatap Yan Laodao, matanya yang redup juga memiliki cahaya, dan dia bisa mendengar bahwa Fuxi mungkin bisa menyelesaikan masalah Zhou Tian. Masalah mengubah nasib melawan langit, nenek moyang Fuxi pandai dalam hal itu. Pendeta Tao Tua Yan meluruskan pakaiannya, dan dia tidak lupa menyisir rambutnya setelah selesai. Punggungnya biasanya tidak lurus, dan dia tampak bangga dan bangga. Ubah nasib melawan langit. Ye Chen terkejut untuk beberapa saat, metode macam apa ini, pasti kekuatan supernatural melawan langit. Kalau begitu kamu mencarinya. Waktu tidak menunggu siapapun. Bei Sheng menendang Yan Tao Tua lagi, hal yang paling menyebalkan adalah melihatnya berpura-pura agresif, dan tangannya terasa gatal saat ini. Aku benar-benar tidak tahu di mana keluarga lamaku. Di sini, Old Taois Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan tangannya, dengan ekspresi kusut di wajahnya. Aku sudah mengenal anak ini selama lebih dari 100 tahun, dan saya juga tahu bahwa dia memupuk Zhou Tian, dia mengubah nasibnya, tetapi sayangnya dia mencari selama 100 tahun, tetapi tidak ada berita tentang dia. Tidak ada berita. Bei Sheng Qiaomei tidak bisa menahan cemberut, kamu tidak mau memberitahuku bahwa leluhurmu meninggal. Tidak cukup untuk mati. Yan Laodao mengelus janggutnya, menurutku, kemungkinan besar Ying Jie memasuki dunia. Apakah ada cara untuk menemukannya, dengan cara apapun? Dengan segala cara. Old Taois Yan mengangkat alisnya, menatap Bei Sheng dari atas ke bawah, jika kamu membantunya seperti ini, siapa dia, apakah kamu jatuh cinta padanya? Hidupnya adalah milikku. Jangan membuat masalah, hidupku adalah milikku. Lalu kalian berdua, apakah kalian berhubungan seks? Kamu orang tua, aku datang kepadamu untuk menyelamatkan orang, bukan untuk bergosip. Percaya atau tidak, aku menendangmu sampai mati. Bicara tentang bisnis dan bicara tentang bisnis. Old Taois yang terbatuk, dan berhenti berbicara omong kosong, biarkan aku memikirkannya. Pikirkan, pikir Maliu. Bei Sheng melotot tajam, dan bahkan Ye Chen dan rekannya dibawa bersamanya. Malu, Ye Chen secara sadar melihat ke tempat lain. Bei Sheng juga menendangnya, percikan berkedip di matanya yang indah, dan rona merah muncul di pipinya. Saya terburu-buru sebelumnya, jadi saya mengatakan kalimat itu sekarang, memikirkannya sekarang, saya benar-benar sedikit malu.
Namun, dia masih tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk menyelamatkan Ye Chen, dan dia tidak tahu mengapa dia begitu cemas, dan suasana hatinya yang bangga juga menyebabkan gelombang saat ini. Mungkin, inilah awal mula cinta yang melegenda. Ye Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia sangat bingung, tangannya sedikit berkedut, seolah tidak terjadi apa-apa. Lihatlah rekan Yan Laodao itu, dia terus membelai janggutnya, berulang kali, mengomel tanpa henti. Ye Chen melirik Bei Sheng ragu-ragu, mengubah nasib melawan langit, Fuxi benar-benar mampu. Apa latar belakangnya? Raja manusia. Fuxi, pernahkah kamu mendengarnya? Belum pernah mendengarnya. Pasti pernah mendengar tentang Kaisar. Kata Bei Sheng. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Kekacauan pertama kali dibuka. Dia adalah kaisar besar kedua di surga dan segudang domain setelah Pangu. Fuxi adalah jiwa kaisar. Kaisar disebut Fuxi. Raja manusia, gunakan ini untuk melanjutkan reputasi kaisar agung. Jiwa yang tersisa dari kaisar manusia. Ye Chen bergumam, jadi, itu dalam keadaan yang sama dengan Tuan Long dan Zixuan, keduanya bernama Fuxi, namun ada rahasia seperti itu, jiwa kaisar manusia akan benar-benar membuat kaisar manusia terlihat baik. Kaisar manusia adalah nenek moyang deduksi. Ketika Ye Chen bergumam, Bei Sheng melanjutkan, dia menciptakan gosip Yantian, yang disebut Zutian. Evolusi itu adil cabang gosip Yantian, Ren Huang pandai mengubah nasib melawan langit, karena dia adalah leluhur Yantian, sebagian besar sisa jiwanya telah memperoleh beberapa warisan sejati, yang mungkin berguna. Jadi begitu. Mata Ye Chen menyala. Lagi sedikit lebih terang, semangat kendur tidak bisa menahannya. Jika dia benar-benar dapat menemukan Wang Fuxi, semuanya akan berbalik, dan dia tidak harus pasif sepenuhnya di Zhou Tianxia. Ini memang kabar baik, seperti yang sering dia katakan sebelumnya, sekecil apapun harapannya, di hadapan keputusasaan, ada kemungkinan yang tak terbatas. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik lelaki tua itu. Bukan tidak mungkin menemukan leluhur Fuxi. Tao Tua Yan mengelus janggutnya dan bergumam. Mengatakan itu, Yan Laodao memandang Ye Chen yang berlawanan, menggabungkan teknik pelacakan surgawi saya dengan evolusi Zutiannya, itu mungkin menarik, tapi itu hanya mungkin. Kalau begitu mari kita coba. Ye Chen bangkit dengan penuh semangat. Aku tahu kamu punya cara. Bei Sheng tersenyum. Ikut aku. Tao Tua Yan bangkit dengan tangan di tangannya, dan melompat keluar jendela tanpa melewati pintu. Ye Chen dan Bei Sheng saling memandang, dan mengikuti satu demi satu. Ketiganya datang ke sudut kota kuno Ciyue satu persatu, dan menyewa taman kecil seharga 300 batu asal. Bei Sheng sangat sadar, sejak dia masuk, dia menggunakan kekuatan gaibnya dan memasang penghalang untuk mengisolasi Xiao Yuan sepenuhnya. Tunggu sebentar. Pendeta Tao Yan menemukan ruang terbuka, mengambil tas penyimpanan, dan mengeluarkan barang-barangnya. Benda-benda miliknya tak lebih dari jimat kuning, cermin gosip, pedang mahoni, dan sebagainya. Segera, dia mulai mengatur lingkaran sihir, yang merupakan gosip yin dan yang, dikelilingi oleh bendera spiritual kuno. Benar-benar luar biasa. Tidak hanya Ye Chen, tetapi juga mata Bei Sheng tajam. Gosip yin dan yang sangat misterius, dan berkembang dengan sendirinya, tak satu pun dari mereka dapat melihat misteri itu. Kamu, Zuo Yin gua. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Old Taoixian bertepuk tangan dan mendorong Ye Chen masuk. Ye Chen memasuki pertempuran dan duduk bersila di Yin Gua Gosip. Yan Laodao juga melangkah maju dan duduk bersila di 8 diagram Yang Gua. Kemudian, setetes darah terbang keluar di antara alis Old Taoixian dan menggantung di tengah mereka berdua, itu adalah darah Fuxi. Aktifkan evolusi Zoutian, AA bekerja sama dengan surgaku untuk melacak. Tao Tua Yan berkata dengan ringan, dan mendorong telapak tangannya ke arah tetesan darah Fuxi, dengan cahaya misterius berkedip di telapak tangannya. Ye Chen melakukan apa yang dia lakukan, mengangkat tangannya untuk mendorong setetes darah Fuxi. Zoutian berevolusi sesuai, dan bekerja sama dengan Yan Laodao. Darah Fuxi bergetar, sangat luar biasa, perhatikan baik-baik, ada juga sosok dari belakang yang terwujud dalam darah. Itu adalah Fuxi, hanya pandangan ke belakang, tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas, kabur, tetapi memberi orang lamunan yang tak terbatas. Bei Sheng menyaksikan dengan tenang, matanya yang indah menyipit sedikit, menatap setetes darah Raja Fuxi, itu terlalu mendominasi. Sebagai keturunan Jiuli, dia merasakan darahnya berdenyut dalam. Ye Chen dan Yan Laodao tidak berbicara, dan masing-masing memejamkan mata. Dengan operasi bersama pelacakan langit dan evolusi Zoutian, wajah keduanya menjadi pucat, dan darah meluap dari sudut mulut mereka. Anda harus tahu bahwa orang yang mereka simpulkan dan lacak adalah Kaisar Semu sejati,
dan dia juga sisa jiwa kaisar, jadi dia pasti akan mengalami reaksi yang mengerikan. Saya tidak tahu kapan, saya melihat cahaya ilahi fuksi yang meneteskan darah berkembang, seperti cahaya peri kuno, menembus ke langit. Segera, langit berubah tiba-tiba, bintang-bintang di seluruh langit menghilang, dan tirai air yang kabur muncul di langit. Yang terpantul di tirai air adalah gunung dan sungai yang besar, dengan wilayah yang luas dan bentangan yang tak terbatas, saya tidak tahu di mana itu. Tao Tuayan membuka matanya terlebih dahulu, berdiri dengan terhuyung-huyung, dan menatap tirai air, nenek moyang ada di sini. Di mana ini? Bei Sheng menatap Tao Tua itu. Aku tidak tahu. Yan Tao Tua menggelengkan kepalanya. Kami berdua memiliki keterampilan yang dangkal, jadi kami hanya dapat menyimpulkannya sejauh ini, dan sulit untuk menguncinya. Saat berbicara, Ye Chen juga membuka matanya, batuk seteguk darah, berdiri gemetar, dan menatap tirai air. Hanya dengan satu pandangan, matanya tiba-tiba sedikit menyipit. Apa yang muncul di tirai air adalah dacu, gunung dan sungai besar telah tercetak di tulangnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dacu? Ye Chen mengerutkan kening, Raja Manusia Fuksi ada di dacu. Bagaimana? Dia lulus, di mana dia lewat, dan kapan dia lewat? Serangkaian pertanyaan memenuhi pikiran Ye Chen, yang mana penuh kabut. Ini terlalu membingungkan, dacu sebelumnya diisolasi dari surga dan semua alam, dan tidak ada yang bisa melewati penghalang itu. Sama seperti pendahulu Jiang Taixu, juga melewati lubang hitam ruang angkasa. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, setelah memikirkannya, dia hanya merasa bahwa tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Jika ini masalahnya, Dong Huang Taixin harus tahu. Ye Chen merenung pada dirinya sendiri, dia tahu bahwa Fuxi Yingji ada di dacu, mengapa dia tidak membiarkan dia membantuku mengubah hidupku? Atau, bahkan Dong Huang Taixin. Tidak tahu bahwa Fuxi Ying telah merampok dacu, dan dia menghindari reinkarnasi surga. Ye Chen terus bergumam, pikirannya berantakan. Dia tahu bahwa itu adalah dacu, tetapi itu tidak berarti Yan Lao Dao dan Bei Sheng juga tahu, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Keduanya sudah mengeluarkan peta dan membandingkannya satu persatu, berharap bisa mengenali gambar yang ditampilkan di tirai air. Itu hanya sebuah gambar. Menemukan tempat yang sebenarnya sama sulitnya dengan pergi ke langit, kata Bei Sheng sambil mencari, Suan Huang terlalu besar, dan langit serta berbagai wilayah bahkan lebih besar lagi. Pencarian kali ini tidak kurang dari menemukan jarum di tumpukan jerami. Nenek moyang pertama Yantian lahir dengan sampulnya sendiri. Kita bisa melacak gambar, yang sudah menghadap ke langit. Oul Tian batuk darah, dan wajahnya menjadi pucat lagi. Selama deduksi dan melacak, dia mengalami reaksi yang mengerikan. Langit begitu besar, dengan satu gambar, bagaimana saya bisa menemukannya? Tubuh Yingjie leluhur, orang biasa tidak dapat menemukannya.